Pemirsa, pengelola kawasan wisata Bintan Kepulauan Riau menyambut baik rencana pemerintah untuk membebaskan karantina bagi wisatawan asing masuk ke Indonesia. Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada pertengahan bulan Maret 2022 mendatang. Rencana pemerintah membebaskan karantina bagi wisatawan asing masuk ke Indonesia disambut baik oleh pengelola kawasan wisata Lagoy Bintan Kepulauan Riau. Kebijakan pemerintah untuk membebaskan karantina bagi wisatawan mancanegara pada pertengahan Maret mendatang. Meski demikian, hingga kini pemerintah Singapura masih menerapkan pembatasan keberangkatan untuk berwisata ke Bintan. Ke Bintan Resort boleh pulang ke Singapura selama 1 minggu. Itu bermakna 1 hari 50. Jadi dengan itu kita akan membatasi kedatangan tamu. Oleh kerana itu tamu akan terbatas kerana pulangnya nanti harus mendapat tempat duduk. Kalau untuk kita punya schedule, kita sudah menschedulkan setiap hari Jumaat, hari Sabtu, hari Minggu itu kedatangan tamu ke Bintan. Kebangkitan pariwisata di kawasan wisata Lagoy Bintan saat ini mulai terlihat sejak kedatangan wisatawan pekan lalu dengan menggunakan skema travel bubble. Pemerintah pusat sendiri telah menyetujui sejumlah pintu masuk wisatawan mancanegara di Kepri, diantaranya Pelabuhan Benten Telani di Lagoy Bintan, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, serta Pelabuhan Nong Sapura dan Bandara Hang Nadim di Batam. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, wisatawan mancanegara dapat masuk ke Bali mulai 7 Maret mendatang tanpa melalui karantina. Hal tersebut dipastikan Gubernur Bali setelah adanya kesepakatan pemerintah pusat dan daerah pada Jumat malam. Terus juga bisa menggunakan visa on arrival untuk bisa menikmati wisata di Bali. Langkah tersebut diambil Gubernur Bali untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus menghentikan mafia karantina dan pengurusan visa cepat. Sudah final ya, Pak? Kemarin final sudah. Artinya mulai tanggal itu sudah. Tanggal 7 ya. Oh, oke. Jadi kita melakukan tanpa karantina dan layanan visa on arrival. Khusus untuk Bali mulai tanggal 7 Maret. Prediksinya apakah nanti tambah banyak wisatawan yang datang ke sini dengan aturan itu, Pak? Oh, jelas makin banyak. Sekarang penerbangannya yang minta ke Bali udah nambah terus. Oh, oke. Kendalanya satu karantina, yang kedua kesulitan dapat visa. Maka dengan visa on arrival nggak ada lagi tuh permainan biaya visa di agen-agen perjalanan, maupun juga dengan tanpa karantina nggak ada lagi yang namanya mafia karantina. Pemirsa, wisatawan mancanegara dapat masuk ke Bali mulai 7 Maret mendatang tanpa melalui karantina. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan Taufan Yudhistira, Humas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Assalamualaikum, selamat siang Mas Taufan. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Rifki. Mas Taufan, bisa disampaikan poin-poin dari aturan ini mulai 7 Maret, wisatawan tidak perlu lagi karantina? Ya, memang sesuai informasi yang kami dapatkan bahwa nanti dari tanggal mulai 7 Maret 2022 itu hari Senin, tidak ada lagi pelaksanaan karantina, dan tentunya selain tanpa karantina tersebut juga adanya pelayanan visa on arrival. Jadi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tentunya sangat mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan pariwisata di Bali, dan tentunya untuk peningkatan trafik baik itu penumpang maupun pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Mas Taufan, adakah syarat khusus bagi para wisatawan ini untuk tidak ikut karantina begitu sesuai dengan aturan ini? Nah, tentunya pasti adalah mereka harus sehat ya, dalam artian ketika nanti mereka akan berangkat ke Bali, mereka harus mempunyai hasil PCR negatif 2x24 jam sebelum keberangkatan. Nah, ketika nanti mereka sudah landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, tentunya mereka wajib melakukan tes PCR di bandara ketibaan. Itu sih persyaratan yang khusus tentunya. Oke, ini berlaku untuk seluruh negara, wisatawan dari berbagai negara, Mas Taufan? Ya, tentunya ini berlaku untuk seluruh negara, dan kemudian terkait dengan visa on arrival-nya memang hanya 23 negara yang memang disetujui ya. Salah satunya adalah Singapura, kemudian Australia, dan yang lainnya.
Oke, Mas Taufan, ini kan tidak karantina dimulai 7 Maret, tapi setelah tiba di Bali tanpa melakukan karantina, kemudian diketahui wisatawan tersebut terpapar COVID-19, akan seperti apa tracingnya dan juga yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, tentunya jadi persyaratan masuk ke Bali dan mereka wajib tes ulang PCR di bandara. Nah, nanti setelah itu kan mereka tidak perlu menunggu hasil itu di bandara ya. Jadi mereka akan menunggu hasil mungkin sambil berjalan, mereka juga menuju ke hotel yang telah mereka pesan. Nah, tentunya ketika nanti mereka hasilnya negatif, tentunya mereka bisa melakukan wisata selanjutnya. Nah, apabila positif, nah tentunya ini kan merupakan kewajiban ataupun fungsi dari hotel tersebut yang memang selalu berkoordinasi dengan Satgas maupun Dinas Kesehatan ya. Seperti itu sih. Oke, ada persiapan khusus dari bandara sendiri Pak, dan mungkin bisa dijelaskan dengan detail lagi mengenai visa on arrival ini Pak yang juga akan diberlakukan. Yang pasti untuk persiapan khusus sendiri yang kami siapkan yang terkait dengan visa on arrival ya, kami sudah menyiapkan alur untuk visa on arrival, dalam artian setelah mereka melakukan PCR, nah sebelum mereka memasuki imigrasi mereka wajib mengikuti alur visa on arrival. Nah, kami sudah menyiapkan alur sebanyak 4 jalur, kemudian kami juga mempunyai booth atau stand itu yang memang untuk petugas visa on arrival. Ada 8 counter yang akan kami siapkan untuk mempercepat proses visa on arrival tersebut. Hanya itu sih mungkin untuk terkait dengan visa on arrival ya. Kalau untuk kegiatan tanpa karantina kan tentunya dari sisi bandara kami tidak terkait langsung seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Taufan Yudhistira, Humas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Mulai 7 Maret, Wisman ini tidak perlu lagi karantina untuk bisa dapat masuk ke Bali.